Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya adalah Yadimar SPDMkom. Saya adalah dosen di Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer di Universitas Prima Indonesia. Saya telah bekerja sebagai pengajar semenjak tahun 2018. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya melalui Zoom pada mata kuliah Analisis Media Sosial untuk pertemuan pertama. Pada mata kuliah Analisis Media Sosial ini adalah mata kuliah pilihan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah data mining. Dan diharapkan setelah mempelajari mata kuliah analisis media sosial ini, mahasiswa bisa mengaplikasikan mengenai bagaimana caranya menganalisis dalam memperoleh data melalui media sosial. Dan untuk mata kuliah ini merupakan mata kuliah bidang peminatan di prodi kami, yaitu ada 4 bidang peminatan, yaitu Big Data, IT Governance, Computer Vision, dan Deep Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga mendapat pembelajaran dari tampilan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis media sosial. Jadi untuk bisa mengikuti mata kuliah ini, kalian harus mendapatkan atau mata kuliah prasyaratnya yaitu adalah data mining. Perkenalkan, nama saya Yadimar SPDMkom. Saya adalah dosen dari prodi Teknik Informatika. Dan hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi sebelum masuk ke pertemuan pertama ini, Ibu akan memberikan atau memaparkan beberapa materi yang akan kalian dapatkan pada hari ini. Nah, yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah kita selama 1 semester, yaitu 16 pertemuan. Dan yang kedua adalah akan menjelaskan mengenai materi topik pertama. Ya. Masuk ke kontrak kuliah, untuk mata kuliah data analisis media sosial ini, yaitu mata kuliah yang membahas mengenai teori serta konsep. Bentar ya, ada yang masuk. Serta konsep yang mendasar tentang analisis media sosial dan cara pengaplikasiannya melalui konsep data mining. Jadi itu mengenai deskripsi mata kuliah ini. Dan untuk sistem pembelajarannya terdiri atas 2. Yang pertama adalah, karena kita masih sistemnya online, kita model pembelajarannya adalah melalui SPADA. Nah, untuk SPADA itu terdiri atas 4 hal ya. Yang pertama, kalian harus melaksanakan pretest sebelum memasuki pembacaan materi. Itu kisaran nilainya adalah 10% dari durasi perkuliahan. Selanjutnya, membaca atau memahami mengenai materi pembelajaran itu sebanyak 40% dari durasi waktu perkuliahan. Selanjutnya, seperti saat ini, untuk video conference atau melalui Zoom, bisa melalui Google Meeting itu 30% dari durasi waktu perkuliahan. Dan yang terakhir adalah 20% untuk post-testnya. Dan yang terakhir, apabila ada kendala, bisa kita berdiskusi di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk CPMK atau capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi media sosial untuk pertemuan ini ya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan perkembangan dari media sosial. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi, tipe komunikasi dan hubungan dengan media sosialnya. Nah, ini adalah beberapa buku referensi untuk mata kuliah ini. Sebelumnya, mengenai kontrak perkuliahan kita di Universitas Prima Indonesia ini, ada 4 jenis penilaian. Yang terdiri atas, yang pertama adalah 10% untuk presensi absen, yang kedua adalah tugas sebanyak 20%, dan yang ketiga adalah UTS sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah UAS sebanyak 40%. Nah, untuk presensi absen ini sangat harus diperhatikan
Karena kalau sudah lebih dari 4 kali absen, nilai kalian tidak dapat diinput ke dalam sistem. Itu otomatis terkunci. Dan selanjutnya yang 20% tugas itu adalah nilai yang Ibu ambil dari pretest dan posttest. Tadi seperti yang disampaikan, untuk bisa membuka materi, misalkan ini ya, mata kuliah analisis media sosial ini ada topik 1, untuk bisa membuka topik satu-satu, kalian harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Jadi istilahnya ada restriknya. Jadi kalau misalnya untuk satu-satu, itu harus kerjakan dulu pretestnya. Begitu juga 1-2 harus kerjakan satu-satu dahulu. Dan untuk absensi itu Ibu menyembunyikan passwordnya itu di dalam materinya. Jadi kalian harus membaca topik per topiknya atau page per page-nya untuk bisa membuka atau mengetahui password untuk absensi. Nah, setelah itu baru bisa masuk ke post-test-nya. Begitu seterusnya untuk akhir pertemuannya sampai pertemuan ke-15 dan 16-nya adalah UAS. Dan untuk UTS, untuk soal UTS itu Ibu ambil dari materi 1 sampai dengan 7. Jadi nanti misalkan di pretest itu ada 5 soal, lalu di post ada 10 soal, itu untuk topik 1. Nah, itu akan menjadi referensi untuk UTS nanti. Gitu. Misalkan berarti kan ada satu topik, ada 15 soal, dikali 7, sekitar 85 ya. Nah, sekitar segitu nanti. Sekitar 105. Nah, itu akan diacak untuk menjadi soal UTS. Itu adalah diambil 30%-nya. Sementara untuk UAS itu diperoleh dari atau kisi-kisinya diambil dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Jadi sama sistemnya, buka pertemuan 9-nya, lalu nanti masuk ke pretest, lalu masuk ke 91 sampai 95, baru bisa mengerjakan post-testnya. Begitu juga untuk password absensinya akan diperoleh dari materi yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan kita selama 16 pertemuan? Enggak ada, Bu. Terima kasih. Ya, kita masuk ke materi kita ya. Nah, seperti yang diketahui ya, tadi analisis media sosial, berarti kita harus mengetahui pengertian dari media sosial itu sendiri. Nah, di sini media sosial itu mendukung interaksi sosial. Jadi diharapkan untuk bisa menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Ya, seperti yang diketahui banyak ya situs-situs media sosial saat ini ya. Ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube ya. Kemudian ada apa lagi? Wikipedia juga termasuk media sosial. Lalu ada pet ya, zaman dulu masih ada pet. Nah, yang sekarang ini ada Twitter, ada blog. Itu salah satu contoh dari beberapa situs media sosial yang sangat terkenal atau populer saat ini. Dan untuk sejarahnya, nah di sini ya media sosial itu tercipta pada tanggal 24 Mei tahun 1984. Nah di sini belum begitu modern ya, mungkin hanya sekitar mengenai mesin telegraf gitu ya. Jadi hanya masih sederhana. Jadi pada saat itu mungkin si Samuel Morse ya, Morse. Nah, kalau yang pernah ikut pramuka itu tanda titik-titik, titik 2 itu ada artinya. Itu pada tahun 1844. Lalu masuk ke tahun 1969. Itu adalah proyek ARPANET. Kalau proyek ARPANET ini dia sama seperti komunikasi online-nya. Jadi kalau dulu mungkin orang Amerika itu dia berkomunikasi dengan cara kalau dulu kan untuk perang siapa yang menyerang siapa gitu. Jadi masih sederhana tahun 1969-nya. Lalu masuk ke 1990 itu mulailah diperkenalkan komunikasi online seperti CompuServe, American Online dan Prodigy-nya gitu. Nah, untuk berikutnya ciri-ciri media sosial ya. Jadi yang pertama itu
pada dasarnya hanya 6 jenis dikategorikan, gitu ya. Yang pertama adalah proyek kolaborasi website. Nah, kalau untuk ini dia proyek kolaborasi website ini contohnya adalah Wikipedia. Jadi kita bisa menambah atau mengurang. Jadi kalau kamu buka Wikipedia, apabila ada beberapa informasi baru, kamu bisa menambah. Nah, kamu bisa juga mengurang pada saat kira-kira itu tidak sesuai gitu dengan yang berkembang saat ini. Nah, itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah blog dan microblog. Nah, kalau untuk blog dan microblog ini dia contohnya adalah Twitter ya. Biasanya kan Twitter hanya berisi ya rata-rata berisi mengenai kritikan atau mengenai perasaan pada saat si pengguna atau user tadi merasakannya sesuatu gitu. Kalau kritik misalkan ada suatu statement itu akan langsung cuitan ini tidak benar gitu atau dan sebagainya. Dan bahkan kalau untuk Twitter banyak ya untuk bisa dilakukan penelitian dari Twitter tadi gitu. Ya seperti ada mahasiswa ibu ya kan membuat sebuah penelitian mengenai Twitter atau cuitan mengenai vaksin gitu kan, mengenai vaksin booster ataupun vaksin yang 1, 2, dan 3 gitu. Nah, yang ketiga adalah konten atau isi. Nah, kalau di sini konten atau isi ini dia lebih mengarah ke Instagram gitu. Jadi kalau untuk Instagram kan banyak ya, sudah bisa untuk berjualan di Instagram. Lalu mungkin ada yang lain sekarang yang sedang berkembang adalah TikTok gitu kan. Kalau dulu TikTok hanya sekedar menampilkan beberapa konten. Nah, sekarang kita bisa melakukan penjualanan atau memperkenalkan produk melalui TikTok. Yang keempat adalah situs jaring sosial. Nah, kalau untuk ini contohnya adalah Facebook. Jadi kalau di Facebook itu ya, kalau seandainya kita mau upload foto, itu langsung ada tuh kenal. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Kalau seandainya kita masuk, kita bisa menyetujuinya untuk tag gitu nama kita di sana. Itu untuk situs jejaring sosialnya. Gitu ya. Tadi sebelumnya mengenai konten original termasuk YouTube juga, gitu ya. Lalu yang kelima, virtual game world ya. Ya, sekarang kan game sudah sangat berkembang ya. Misalkan game yang sudah bisa saling berkomunikasi antara gamer satu dengan yang lainnya gitu. Jadi dia bisa langsung berinteraksi, tapi antara satu kelompok dia saja. Kalau percakapannya itu hanya kelompok mereka aja yang tahu gitu. Bagaimana strateginya, apa yang dilakukan gitu. Itu untuk virtual game world. Atau yang lain mungkin sekarang ini bisa menggunakan VR ya, virtual reality. Nah, yang terakhir adalah virtual social world. Kalau di sini tadi contoh tadi VR tadi kan kalau ada pernah baca ya, tapi masih masih terjadi perbedaan pendapat ya, katanya kalau umat muslim kan untuk bisa ibadah haji kan tunggu beberapa waktu ya kan. Nah, sekarang dibuat VR-nya, dibuat seolah-olah umat muslim tadi sampai dia di Ka'bah mencium Hajar Aswad gitu. Jadi dianggap sudah melakukan atau melaksanakan umrah tadi. Tapi masih dalam perbedaan pendapat bisa atau tidak, sah atau tidaknya. Gitu. Yang keempat adalah fungsi media sosial. Nah, yang pertama adalah fungsi komunikasi. Nah, seperti yang diketahui, kalau komunikasi itu adalah dua arah ya. Tidak bisa melakukan sebuah komunikasi hanya satu orang. Jadi harus lebih dari satu, karena harus ada feedback-nya. Atau kalau kita ngomong dengan yang lain ada jawabannya. Kalau sendiri belum bisa berkomunikasi. Jadi kalau untuk fungsi media sosial yang pertama itu kita bisa saling berkomunikasi. Jadi bisa saling balas-membalas. Misalkan kamu buat status di Facebook, nah nanti ada balasan dari temanmu kenapa gitu, atau membuat sebuah video atau live streaming gitu. Jadi ada feedbacknya. Nah, yang kedua adalah branding. Nah, dari sebuah komunikasi diharapkan kita tuh bisa melakukan branding. Nah, itu apa tuh branding? Membangun tempat berkumpul seluruh manusia, gitu kan.
dari berbagai belahan dunia. Jadi dari setiap penjuru dunia, kalau ada internet aja, kita bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, setelah adanya branding, setelah adanya komunikasi, branding, nah kita kan kalau untuk branding kan harus membuat sebuah namanya akun media sosial yang menarik. Supaya kalau orang ngeklik ke sana, bisa ini, oh ternyata tempatnya menarik nih, hasil bentuknya menarik. Nah, jadi kalau coba kita lihat barang-barang apa aja yang dijualnya, gitu. Jadi sehingga membuat ketertarikan para user. Gitu. Setelah branding baru masuk ke tempat usahanya. Nah, untuk media sosial ini kan kita tidak perlu tempatnya, cukup kita punya internet, punya PC, kita bisa berjualan. Nggak mesti ada tempat. Jadi kalau udah ada tadi ya sudah ada brandingnya bagus, dari mana saja bisa kita klaim sebagai barang kita jual. Padahal kita nggak perlu tempat ini, hanya butuh di rumah saja. Kalau ada yang pesan, tinggal kita chat yang teman kita tadi kirimkan kemana. Gitu. Nah, yang terakhir adalah marketingnya. Jadi kalau udah ada tempat usaha, lalu kita buat ya bagaimana sistem marketnya. Marketnya yang untuk ini kalangan mana? Kalau kita berjualan pakaian bayi, otomatis pangsa pasarnya adalah ibu-ibu muda ya kan, atau ibu-ibu yang masih baru melahirkan gitu. Kalau game, misalkan kalau HP yang sekarang kan banyak yang sudah mulai ya banyak main game daripada untuk belajarnya. Dan bahkan kalau anak ibu saja ya asing gitu kalau pegang buku gitu, karena kalau ada soal udah cari di Google aja. Padahal kalau untuk referensi kadang berbeda dengan yang sebenarnya, karena ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Gitu. Yang selanjutnya itu adalah keunggulan media sosial. Nah, di sini keunggulan media sosial daripada media konvensional lainnya itu yang pertama adalah kesederhanaan gitu. Jadi maksud dari kesederhanaan ini orang tanpa keahlian IT yang tinggi sudah bisa langsung menggunakannya dengan baik gitu. Jadi tanpa nggak perlu pintar-pintar kali sudah bisa menggunakan atau berjualan gitu. Yang penting dia punya koneksi internet dan punya komputer atau PC. Jadi dia sangat mudah digunakan dan bisa untuk marketingnya atau pemasarannya. Nah, yang kedua itu membangun hubungan. Jadi kalau di sini kan maksud membangun hubungan, kalau kamu ke Tokopedia, Shopee, kalau kita ingin membeli sesuatu, kita pasti melihat dahulu kan ulasannya bagaimana gitu. Karena kan memang dari sekian banyak, misalkan ada di survei ya, dari 1000 penjualanan itu mungkin sekitar 200-nya itu pasti ada masalah, ada yang tidak jujur gitu. Kadang ibu pernah tetangga ibu sebelah pakai TikTok shop ya, istilahnya kurang tahu ibu. TikTok itu sampai di rumah malah kumpulan kardus yang dilakban gitu. Jadi hati-hati juga kalau coba sesuatu itu kita lihat dulu ulasannya. Dan yang kedua yang membangun hubungan, kita bisa kalau kita berjualan jujurlah. Kalau sekali melakukan kesalahan akan sulit mengambil kepercayaan orang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah jangkauan global. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa karena ini sekali kita ngeklik, ketika kita upload atau share, itu seluruh orang bisa melihatnya. Jadi ada yang memantau nih pencaharian mengenai ini banyak atau tidak gitu. Jadi semakin banyak pencaharian, semakin muncul di beranda kita. Nah, yang terakhir adalah terukur. Jadi di sini seperti yang tadi ya, adanya ulasan itu bisa tracking gitu. Contohnya kalau kita Vivian beli sesuatu, kapan di packing, kapan sampainya itu diketahui estimasinya. Jadi dia sudah ada ukurannya, itu terukur. Jadi kita bisa melacak atau men-trackingnya dari perusahaan langsung tadi.
Dan ada juga kan kemarin kalau pernah baca viral tuh ya, di berita viral ada pembelian laptop ya, kemudian dari di sananya itu packing dengan baik sampai di tempat malah rusak ya. Jadi yang si customer kan sebelum membuka kan harus memvideo ya, divideokan cara pengemasannya, nanti kalau terjadi masalah kan bisa terlihat gitu. Tapi kalau kita tidak video berarti kita tidak memiliki bukti bahwa barang yang kita dapatkan itu rusak gitu. Ya, demikian untuk penjelasan materi Ibu ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung ya. Silahkan. Saya, Bu. Oh ya, boleh, Sian. Pada mata kuliah ini penerapannya seperti apa ya, Bu? Ya, terima kasih, Sian. Jadi untuk mata kuliah Administrasi Media Sosial ini, kita bisa mengetahui bagaimana analisis sentimen masyarakat gitu. Jadi kalau seperti tadi Ibu sampaikan, untuk bisa mendapatkan mata kuliah ini, kalian harus punya data dulu, yaitu data mining. Tapi mengkhususkan untuk analisis media sosial ini adalah menggunakan text mining atau tokenizing. Nah, kebetulan untuk mata kuliah ini, Ibu pernah memenangkan penelitian dosen pemula yang berjudul Komparasi Algoritma Klasifikasi Machine Learning pada Analisis Sentimen Review Produk UMKM Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, di situ ya, di penelitian itu Ibu membahas mengenai bagaimana review dari si pembeli mengenai barang atau produk yang dijual oleh Kabupaten Padang Lawas tadi. Gitu. Kalau di sana kan penjualnya UMKM ya, yang dijual itu adalah tas-tas yang dirajut, kemudian makanan, produk makanan yang khas dari sana gitu. Nah, setelah dilakukan review, baru dibuat ini ya websitenya supaya mempermudah si pembeli gitu. Jadi kalau dari mana aja bisa membeli produk mereka gitu, tapi dengan adanya website tadi. Nah, setelah mereka beli, mereka diharuskan memberikan ulasan gitu. Tapi setelah beberapa hari. Ya, bagaimana Vivian? Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Vivian. Jadi untuk hari ini demikian dahulu pertemuan topik 1 kita. Ibu harapkan untuk minggu depan kalian bisa buka padanya. Nanti kalau ada kendala atau beberapa hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di WhatsApp ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan satu aja dulu ya, atau ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bentar ya.